Yang pertama, saya akan memberikan Bapak Ibu sebuah gambaran tulisan dalam buku. Terima kasih Bu Petri untuk kata-katanya. Saya suka kalau ini ya. Kalau dulu saya dikritik, saya agak marah. Tapi sekarang saya harus belajar untuk karena ini kita harus selalu belajar. Ya. Katakan dulu ya. Ya, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Dari menstabilkan identitas itu ada kata-kata di situ. Kalau Bapak Ibu lihat, mari kita simak dulu yang ada di dalam kertas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi sebelum kita bertemu dengan mungkin ke wali kelas ya, guru BK dan saya sendiri, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, itu kata-kata menstabilkan identitas, bukan berarti kita harus pakai itu terus Bapak Ibu ya. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu pada saat itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, menstabilkan identitas Bapak Ibu itu adalah bagian yang mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, begitu. Lalu ada yang kedua Bapak Ibu, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Kita tahu 5 kebutuhan dasar yang tadi. Ya, nah kita validasi kebutuhan apa sih sehingga anak ini bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau di sini dikatakan setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Tidak mungkin tidak ada suatu tujuan. Kenapa Islam nggak mungkin? Ya, itu adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita bisa memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif. Seperti itu. Nah, untuk validasi tindakan, ingat pertanyaannya seperti apa ya? Coba kita lihat di lembar kedua Bapak Ibu. Mungkin agak sedikit terburu-buru ya saya ya, karena waktu kita juga ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, itu salah satu pertanyaannya, itu adalah bentuk validasi. Yang berikut, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Oh ya, itu biasa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin di kasus-kasus tertentu, nggak semua kasus juga ini ya Bapak Ibu ya. Kita pilih saja atau boleh menambahkan yang menanyakan tentang validasi kebutuhan. Dan sisi yang ketiga Bapak Ibu yaitu menanyakan keyakinan. Maka dari itu kita butuh yang namanya keyakinan kelas yang saya tuliskan atau keyakinan sekolah. Sehingga anak-anak tahu bahwa kalau dia melanggar seperti apa. Kalau di sini dikatakan apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Artinya kalau dia melanggar itu di kelas, kalau dia melanggar itu dalam lingkup sekolah, kita bisa menanyakan ini dan nilai-nilai umum apa yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu yang sisi yang ketiga Bapak Ibu. Nah, inilah segitiga restitusi yang idealnya ya Bapak Ibu dapat kita lakukan dalam perjalanan kita mengajar di kelas apabila anak-anak kita dapati menyimpang dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Tetapi memang harusnya di awal kita harus melakukan keyakinan kelas. Maka di hari ini kita mau bikin nih keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara sederhana saja gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian nah, contoh ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Berbeda ya ini ya. Contoh keyakinan kelas seperti ini. Misalnya kita tahu nih anak-anak kita di kelas ini sering terlambat, terutama anak saya ya. Ada beberapa sih anak saya. Kita mau jadi posisi kontrol ini yang mana? Tapi ada konsekuensinya yang 1, 2, 3, 4 tadi. Ya, dari yang posisi yang membuat rasa bersalah, teman-teman dan sebagainya. Ada kita akan menciptakan anak-anak yang lebih kepada imbangan begitu.
belum tentu menjadi contoh yang baik. Saya lihat di sini banyak guru yang jauh lebih baik dari saya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satunya masuk sekolah atau kelas tepat waktu. Dan itu harus ditempel Bapak Ibu ya di depan kelas sehingga mereka tahu. Tidak mereka tahu pada di atas harus ditulis dan itu menjadi sebuah kesepakatan. Yang kedua menggunakan gadget saat diminta digunakan untuk KBM. Atau mungkin kesepakatan kelas itu misalnya masalah rambut yang seringkali berulang-ulang, ya begitu ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan dua kali salah tipe ya. Saya yang salah, ada salah juga saya mengerjakan. Oke, silakan. Misalnya itu kesepakatan kelas sudah dibuat ternyata dilanggar, terus gimana? Dengan segitiga restitusi tadi. Kalau posisinya manajemen, idealnya seperti itu. Prosesnya memang lama. Jadi nanti kita cara mengatasinya sesuai dengan yang tadi ya, yang Tiga yang ini yang di kertas. Iya, seperti itu. ini harus ditempel juga di jemput. Boleh kalau mau ditempel. Baik, untuk membersihkan, terima kasih Ibu aja ya. Baik Bapak Ibu, di situ ada kertas. Kita anggap aja ini kelas 10. Ibu mau kelas 10 terserah. Keyakinan kelas, contoh kelas berapa? Kira-kira yang memang mendekati anak-anak kita yang suka terutama terlambat, tentang rambut juga boleh Bapak Ibu menyinggung tentang hal itu, sehingga kita akan menentukan menciptakan anak-anak yang ini gitu ya. Kita mencoba untuk supaya pada pelajaran depan kita bisa melakukan hal ini. Baik, silakan. Mungkin Miss juga bisa membantu ya, karena ini berkaitan dengan kalau ada beberapa kasus anak, terutama anak saya begitu ya Bapak Ibu ya. Mari silakan ditulis. Boleh di kelas 10, kelas 11, kelas 12 terserah. Sebagai contoh. Nanti satu orang boleh bicara. Perwakilan dari kelas. Saya beri waktu kurang dari 5 menit ya Bapak Ibu. Boleh bersama Pak pakai spidol ya. Ada nggak? Ada semangat ada spidol nggak? Satu, kelompok satu. Kelompok satu. Silakan Pak. Tiga sampai 5 menit ya Bapak Ibu, saya pikir mudah. Karena waktu. Kelas 10A, 10B beriman, 10C mungkin ada nanti boleh ya kan? Panjang. Nanti silakan. Maaf ini salah karena ada sebab waktu 2 kali. Minimal dulu ya Bapak Ibu 5 karena waktu kita terbatas. Akurat ya Bapak Ibu ini. Karena waktu kita terbatas itu. 5 boleh. Kalau ini boleh. Ini boleh ya. Ini tuh
waktu. Keempat, menggunakan atribut pakaian yang lengkap. Dan kelima, mencintai lingkungan kelas. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Silakan kelompok Pak Fernandes dengan teman-teman. Silakan. Ya. Boleh berdiri Pak? Ya. Lebih. Saya harus menghadap kamera ya. Boleh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Dari Menghadap situ juga apa Pak? diskusi kami, Ibu Afrida dan Ibu Risma, yang pertama bahwa salah satu keyakinan di kelas adalah berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Yang kedua, masuk sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, menggunakan seragam sesuai aturan sekolah. Yang keempat, menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang sopan. Dan yang kelima, mengumumkan semua tugas pelajaran tepat waktu. Baik, terima kasih. Mereka nomor. Baik, kelompok Istino dengan tim. Pak Doni dengan tim, silakan. Dari kelompok kelas 11 ya, kesepakatan dari Benoni, Bu Uli, Pak Doni, dan saya sekretaris. Ya, kesepakatan kelasnya yaitu rambut rapi tidak diikat, kemudian memakai rok di bawah lutut, kemudian yang ketiga memakai sepatu hitam dan kemudian di bawah lutut. Berarti pinggangnya nggak apa-apa. Jadi panjang kayak saya gitu. Terus apa lagi? Nomor 3 memakai sepatu hitam dan kaos kaki di atas mata kaki hitam ya. Nanti saya ganti nih hitam. Saya biru soalnya. Terus 4 memakai bahasa sopan, santun, kemudian menghubungi atau melaporkan pada orang tua bila ingin kerja kelompok. Kemudian yang terakhir ada 6 bonus dari kami ya. Gunakan gadget sesuai aturan atau SOP ataupun ketetapan yang sudah diberikan di sekolah. Jadi gadgetnya tidak hanya ponsel tapi juga laptop. Itu saja. Terima kasih. Mari kita kelompok Pak Iwan dan teman-teman silakan. Siapa yang mau memberikan baca? Iya, silakan Pak. Seperti itu. Biasa dengan waktu. Mengingat waktu kan? Keyakinan kelas hasil kesepakatan kelas 11 IPS. Ada 5. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, menggunakan telepon genggam sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ketiga, disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan semua tugas-tugas. Yang keempat, memberikan informasi dengan jelas ketika tidak hadir atau berhalangan mengikuti kegiatan pembelajaran sebelum kegiatan berlangsung. Yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapian kelas setelah selesai kegiatan pembelajaran harian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, akhirnya tadi saya bingung ya bagaimana keyakinan kelas, ternyata Bapak Ibu luar biasa ya. Jadi dari banyak hal yang kita temui itu menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau kita boleh memulai dari sana. Mari Bapak Ibu kita akan lihat. Yuk mari kita buka handphone kita sejenak. Kita mau lihat. Kalau nggak bisa nanti saya mau cepat deh. Semuanya. Boleh ya, ya silakan. Nanti kalau sudah selesai bilangin Bapak Ibu. Boleh pakai kode atau kemarin sudah saya belajar. Berdasarkan kasus yang telah dilakukan Bulina pada kami kemarin, saya merasa bahwa saya menjadi lebih disiplin daripada sebelumnya, dan yang awalnya sering terlambat menjadi tidak terlambat. Saya juga merasa menjadi lebih tenang dan menjadi lebih bisa berkomunikasi dengan teman-teman, dan saya merasa penanganan ini jauh lebih baik daripada penanganan
sudah saya pernah dapatkan sebelumnya. Selamat pagi. Penanganan permasalahan siswa di SMA Kristen Kanaan sudah cukup baik dengan pola segitiga restitusi yang kemarin dibahas bersama dengan Ibu Rosalina. Dari sana kita banyak belajar untuk bisa menangani permasalahan murid untuk bisa diselesaikan dengan baik dan bijak, mencari solusi dan melakukan pendekatan persuasif kepada murid, lalu kemudian terbuka dan mau saling mendengar apa yang menjadi permasalahan murid adalah salah satu cara untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan siswa. Terima kasih.